Kembali di channel Portland Kreatif bareng Anto sama Dede. Nah kali ini kita mau ngomongin soal ini nih Dek, soal Burle Marx Flame. Gila Cerata. Burle Marx Flame, Gila Cerata dulunya. Ya kan dulunya kan disebutnya kan Gila Cerata sebelum namanya jadi Burle Marx Flame, betul nggak? Nah ini kan monstera ijoan ya. Ibaratnya monstera ijoan. Tapi justru kenapa monstera ijoan yang satu ini itu justru banyak peminatnya tuh dari kalangan kolektor. Menurut lu gimana deh? Kalau pandangan gue sih sebenarnya simpel. Karena ini pohon apa ya? Eksotis lah maksudnya. Eksotis yang jelas. Dia punya apa? Punya karakter daun tuh keren. Keren. Jadi dia kayak obor sebenarnya dia. Kalau pecahan baunya itu kayak obor api nyala gitu. Ya keren banget sih sebenernya. Mungkin karena itu kalau dia dinamain flame gitu kan. Flame. Artinya kan maksudnya kan emang kayak kobaran api kan api. Flame gitu kan. Kalau udah pecahnya keren banget emang. Nah, ini kan ada dua contoh nih. Yang satu udah ada ada daun yang udah pecahnya, yang udah belah. Yang satu lagi masih anakannya nih yang pot kecil. Nah, kalau untuk karakter daun sih nggak perlu dipertanyakan lah ya. Kalau untuk ini ya. Gagah banget sih. Gagah banget. Terus kalau soal harga nih. Kalau harga juga sama, masih gagah. soalnya emang ini pohon masuknya ke area kolektor sih ya. Areanya beda sama monstera yang lain ya sebenarnya kayak. Kalau yang lain istilahnya digeletakin aja cepet tumbuh. Kalau dia nggak bisa main geletakin doang. Betul. Nah ini kenapa dia mahal juga, mungkin penyebabnya salah satunya adalah karena pertumbuhannya dia yang lambat. Slow banget. Bukan lambat lagi, udah slow banget. Betul. Jadi merayapnya kayak siput dia tuh. Nah, lambat banget ya. Lambat banget. Nah, apalagi sampai daunnya bisa belah-belah ya, mature ya. Sampai mature itu lamanya minta ampun ya. Iya nggak? Mesti ekstra itu. Ekstra ya. Nah, kira-kira ada kiat-kiat apa nih? Kiat-kiat khusus nggak sih buat monstera flame ini, Burle Marx Flame, biar pertumbuhannya mungkin lebih bagus, lebih cepat. Apa? Media sih ya. Media penempatan, yang jelas media penempatan itu pengaruh utama di media sama penempatan. Oke. Terus dia si akar ini diusahakan stabil, jangan gerak. Biar dia istilahnya pertumbuhannya aman, jadi nggak boleh gerak-gerak terus, nempel, itu pasti lebih cepat pertumbuhannya. Nah, kalau untuk tadi kan lo nyebutnya media ya, media tanam. Media tanam yang terbaik sebenarnya buat dia apa sebenarnya? Dia sebenarnya sih media tanam itu cenderung ke apa ya, lebih ke kandungannya. Hijauan kan istilahnya yang bukan yang super banget gitu. Jadi yang penting harus ada kandungan fosfornya pasti lebih banyak. Fosfor kalium itu lebih banyak. Fosfor kalium itu lebih banyak. Jadi diusahakan dia lembab ya. Tetap lembab. Media lembab, cuman dalam artian dia harus matahari juga harus maksimal 60% bisa lah. Oke. Untuk ngejaga warna daun sama untuk fotosintesisnya harus biar bagus kan. Karena dia kan jenis-jenis tanaman yang tebal juga daunnya. Iya, betul. Jenis daun tebal kalau kebanyakan kena sinar bisa kuning dia daunnya. Tuh, karena dia nyimpan airnya banyak kan. Jadi warnanya bisa berubah kalau terlalu banyak kena matahari ya. Jadi kalau untuk penyiraman amannya yang kayak gini berapa kali sehari atau seminggu berapa kali kira-kira? Kalau penempatan maksimal 60% matahari, sehari 2 kali bisa. Sehari 2 kali bisa sore ya? bisa. Tapi dengan kondisi akar yang udah stabil tadi ya? Stabil. Tapi kalau untuk kondisi kayak begini, potongan kita 2 hari sekali aman. 2 hari sekali ya? Kalau untuk size sebegini nih masih 2 hari sekali apa 3 hari sekali, kita lihat dari media aja. Sesuaikan media sama penempatan, kan kadang-kadang kayak gini-gini masih gatel nih. Masih gatelnya pengen mindahin. Benar. Itu dia tuh problemnya biasanya tuh ya. Iya,
tanaman baru cutting, ganti-ganti pot, iseng tangannya gatel ya kan. Nah, itu biasanya yang bikin itu tanaman jadi lonyot ya. Ya, tadinya harusnya udah pas penempatannya di situ udah bagus, tahu-tahu dipindahin ke dalam apa di pencahayaannya kurang. Nah, itu yang bikin kadang-kadang tanaman bukannya bagus malah modar. Adaptasi terus dia jatuhnya ke adaptasi. Tiap kali pindah adaptasi. Lagi, pindahin lagi adaptasi lagi gitu. Begitu udah bagus di situ, misalkan seminggu apa 2 minggu, tahu-tahu dipindahin adaptasi lagi. Pasti kan ke situ. Nah, itu penting tuh untuk ngingetin ke plant lover kalau melihara pohon itu jangan terlalu gatel lah tangannya. Jangan terlalu gatel mindah-mindahin, jangan terlalu gatel buat nyiramin. Kadang-kadang nyirami gila-gilaan juga kan. Jangan terlalu rajin. Jangan terlalu rajin, betul. Jangan terlalu rajin. Jangan kerajinan malah. Ya, jangan kerajinan ya. Mau kerajinan ngerjain yang lain aja. Ya kalau tanaman kalau kerajinan ya gitu. Iya. Makanya kan tanaman itu sebenarnya yang enak itu masih mendingan dia kondisi garing. Kalau kondisi garing kena air jarak beberapa jam aja biasanya langsung segar. Tapi kalau kebanyakan air udah busuk itu untuk stabilinnya lebih lama. Karena dia udah busuk kan, Pertama busuk akar. Kalau udah nyerang ke batang pohon itu pasti lebih susah lagi. Oke. Berarti intinya perawatan juga kita mesti ekstra hati-hati nih untuk urusan meskipun dia hijauan, tapi dengan karakter tanaman yang modelnya kayak dia nih, kayak si Flame ini, kayaknya emang perlu hati-hati ya. Hati-hati dalam ngurusin ini, nggak bisa hati-hati main. juga karena kan emang belinya juga lumayan. Betul, dari segi harga itu. Dari segi harga. Masalahnya kan sekarang belum ada yang murah nih barang, bener nggak? Semurah-murahnya aja masih di atas sejuta kan, masih di atas sejuta gitu. Itu pun kecil size-nya banget. Kecil. Nah, untuk mencapai ke yang mature-nya juga butuh waktunya cukup panjang gitu. Jangan sampai kita lagi asik-asik nunggu keburu lonyot duluan. Itu dia. Oke. Nah, nanti kira-kira kalau menurut lu nih prospeknya si Burle Marx Flame ke depan bagaimana ya? Kalau prospeknya lihat size sih, Pak. Yang jelas sih size-nya lebih besar, emang ya masih harganya masih lumayan. Masih lumayan ya, masih cakep lah ya. Makanya kan dia emang jenis tanaman yang slow banget gitu pertumbuhannya. Slow grower ya. Makanya dia biarpun kecil-kecilan ya harga masih stabil lah. Iya. Kalau untuk berbicara harga yang besar, ya harganya masih harga juga besar gitu. Iya kan, gila-gilaan pasti harganya. Semakin besar size daunnya, semakin besar juga harganya gitu kan kalau dia. Dan hitungannya kita bisa tahu dari mungkin namanya udah berapa generasi daun gitu kan, itu udah ketahuan gitu. Size menentukan banget sebenarnya sih kalau untuk dia. Menentukan harganya. Iya, menentukan harganya, betul. Iya, menentukan harganya. Tapi emang secara umum nih tanaman salah satu tanaman yang harus dimilikin sama kolektor ya, untuk kolektor ya. Karena nih Monstera yang satu ini emang beda meskipun dia hijau, tapi emang beda sih kalau ngelihat apa ya, kita tuh langsung bisa sepintas aja bisa langsung apa itu gitu, langsung terpesona lah ibarat yang ngelihatnya, ya kan? Iya. Kayak gitu. Dan sebenarnya sih bisa langsung kelihatan sih ya, kalau yang biarpun yang awam sama Monstera biasa aja bisa langsung dibedain. Iya, betul. Kalau dia disandingin sama Monstera biasa, tahu ini lebih bagus, pasti kayak gitu. Iya. Responnya begitu yang ada. Pasti. Karena memang bentuknya luar biasa beda. Karakter daunnya memang beda. Gitu. Oke, kalau gitu makasih banyak nih Dek buat info-infonya. Ya semoga bermanfaat buat para penggemar tanaman hias, untuk plant lover, terutama untuk yang subscribe di YouTube channel Portland Creative. Ya, makasih.